Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Sigit Wibowo. Kemudian ada kedua rekan saya yaitu Mbak Sofia Wahyu dan Mbak Safira Ulfa. Baik, kami akan memaparkan tugas mata kuliah riset operasi lanjut yang terkait dengan ada 3 case study. Mungkin yang pertama akan coba saya bahas, yaitu soal D6 terkait dengan wagon load balancing. Jadi di soal ini terdapat 16 kotak dengan berat yang berbeda-beda yang harus diangkut menggunakan 3 gerbong kereta api. Tujuan utama dari masalah ini adalah mencapai penyeimbangan muatan yang optimal di antara ketiga gerbong atau meminimalkan muatan gerbong terberat. Jika muatan terberat dapat dibuat sekecil mungkin, otomatis muatan akan antar gerbong menjadi lebih seimbang. Oke, untuk set dan notasi, bagian ini didefinisikan himpunan yang digunakan dalam model. Jadi notasi I merepresentasikan himpunan kotak atau box yang akan diangkut ke dalam gerbong. Jadi ada 16 box yang perlu didistribusikan. Kemudian notasi J menunjukkan himpunan gerbong yang tersedia. Dalam kasus ini terdapat 3 gerbong yang akan digunakan untuk mengangkut seluruh box tersebut. Selanjutnya adalah parameter-parameter yang akan digunakan untuk membangun model. Jadi WI adalah berat dari kotak ke I dinyatakan dalam satuan kuintal. Kemudian C merupakan kapasitas maksimum tiap gerbong yaitu sebesar 100 kuintal. I besar adalah himpunan indeks dari seluruh kotak dari 1 sampai 16. Sementara J adalah himpunan indeks dari seluruh gerbong 1 sampai 3. Artinya setiap gerbong hanya mampu menampung total beban tidak lebih dari 100 kuintal. Dan kita harus mendistribusikan total berat dari 16 kotak ke 3 gerbong tersebut secara seimbang. Kemudian berikutnya adalah decision variable ya dan notasi. Jadi kita mendefinisikan XIJ sebagai variabel biner. Jadi variabel ini bernilai 1 jika box ke I ditempatkan di gerbong ke J dan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya adalah objective function dan mathematical formula. Jadi tujuan model ini adalah meminimalkan beban maksimum antar gerbong yang kita sebut dengan Z. Artinya nilai Z akan mewakili beban tertinggi di antara semua gerbong. Dan kita ingin menjadikan nilai tersebut sekecil mungkin supaya distribusi muatan menjadi seimbang. Kita masuk ke constraint dan model. Untuk constraint 1, jadi setiap kotak I harus ditempatkan tepat di satu gerbong. Tidak boleh ada kotak yang tidak diangkut atau diangkut lebih dari satu kali. Kemudian untuk constraint yang kedua, yaitu setiap gerbong J tidak boleh melebihi kapasitas maksimum C sebesar 100 kuintal. Ini menjaga agar tidak ada gerbong yang kelebihan muatan. Untuk constraint 3, kendala ini memastikan bahwa variabel Z benar-benar merepresentasikan beban maksimum antar gerbong. Z harus lebih besar atau sama dengan beban pada masing-masing gerbong, sehingga ketika kita meminimalkan Z, semua gerbong ikut menyesuaikan ke kondisi yang paling seimbang. Untuk constraint keempat, terakhir, variabel keputusan XIJ bersifat biner, artinya hanya boleh bernilai 0 atau 1, dan nilai Z harus non-negatif. Jadi berdasarkan model di atas akan digunakan Excel solver untuk mencari kombinasi terbaik dari nilai variabel XIJ agar diperoleh pembagian beban antar gerbong yang paling seimbang, dengan tetap memperhatikan batas kapasitas masing-masing gerbong. Kita lihat ke tabel. Jadi pada bagian kiri ini berisi data parameter tetap berupa berat masing-masing box dalam satuan kuintal. Total berat keseluruhan adalah 295 kuintal, sementara setiap gerbong hanya mampu menampung maksimum 100 kuintal.
Data ini menjadi dasar untuk menentukan pembagian box secara optimal ke 3 gerbong. Kemudian kita ke kolom decision variable atau yang berwarna kuning di bagian kanan. Ini adalah variabel keputusan yang menunjukkan alokasi setiap box ke masing-masing gerbong. Nilainya biner, yaitu 1 jika box tersebut dimasukkan ke gerbong tertentu dan 0 jika tidak. Kolom sebelah kanan yang jumlah itu memastikan bahwa satu box hanya boleh ditempatkan pada satu gerbong saja. Untuk baris berwarna ungu di bagian bawah digunakan untuk menghitung beban tiap gerbong. Rumus yang digunakan yaitu sum product yang menjumlahkan seluruh berat box yang nilainya 1 pada masing-masing gerbong. Nantinya hasil baris ini akan dibandingkan dengan kapasitas maksimum 100 kuintal untuk memastikan constraint kedua terpenuhi. Kemudian pada bagian bawah yang berwarna biru terdapat fungsi tujuan yang digunakan untuk meminimalkan beban maksimum antar gerbong. Dengan meminimalkan nilai ini, maka pembagian box diharapkan akan menghasilkan distribusi beban yang paling seimbang. Oke, kita masuk ke solver. Jadi untuk set objektif kita set di I74, kemudian to-nya minimum karena kita ingin meminimalkan beban maksimum antar gerbong. Kemudian by changing variable cell kita isi dengan area yang berwarna kuning. Selanjutnya kita tambahkan constraint. Ini urutannya kalau yang dari atas ini yang binary ya. Jadi ini adalah variabel biner yang bernilai biner. Jadi hanya 0 atau 1. Kemudian ini yang kedua, ini untuk constraint yang kedua ini terkait dengan kapasitas gerbong, artinya total beban tiap gerbong lebih kecil atau sama dengan 100 kuintal. Kemudian untuk constraint yang ketiga, jadi total beban tiap gerbong harus lebih kecil atau sama dengan nilai Z, atau ini dengan fungsi tujuan ya. Selanjutnya untuk solving method, kita menggunakan simplex LP, karena ini adalah linear problem dengan variabel biner. Kemudian kita klik solve. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, setelah dijalankan menggunakan Excel solver, jadi diperoleh hasil seperti terlihat dalam tabel. Dari hasil yang diperoleh, seluruh box memiliki jumlah bernilai 1 dan statusnya oke. Artinya setiap box berhasil ditempatkan tepat pada satu gerbong. Di bagian bawah tabel terdapat total load ya, total load masing-masing gerbong. Jadi berdasarkan hasil solver, gerbong 1 menampung total beban sebesar 99 kuintal. Gerbong 2 juga menampung 99 kuintal, sedangkan gerbong 3 menampung 97 kuintal. Jadi dapat kita lihat bahwa seluruh gerbong memiliki beban yang sangat seimbang dan tidak ada yang melebihi kapasitas maksimum 100 kuintal. Untuk nilai fungsi tujuan atau Z, jadi nilai fungsi tujuan yang dihasilkan adalah 99 kuintal. Nilai ini mempresentasikan beban maksimum antar gerbong, yang artinya dari 3 gerbong yang tersedia, terberat hanya mencapai 99 kuintal. Karena tujuan ini adalah meminimalkan beban maksimum Z, maka hasil ini menunjukkan solusi yang optimal dan efisien. Baik, berikut pemaparan saya untuk soal yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sigit untuk penjelasannya di soal sebelumnya. Saya izinkan saya untuk memaparkan hasil perhitungan untuk soal yang kedua, yaitu tentang planning the personnel at a construction site, di mana soal ini adalah sebuah perusahaan konstruksi membutuhkan perencanaan jumlah pekerja yang akan bekerja di 6 bulan ke depan untuk erect metal skeleton, yaitu di mana pada 6 bulan ke depan itu ada beberapa kos yang akan dikeluarkan seperti kos kedatangan setiap pekerja itu dikenakan kos sebesar $100 per orang setiap ada penambahan orang, lalu ada transfer cost yaitu
kepulangan pekerja sebesar $160 dan overstaffing atau lembur itu biayanya di $200 per bulan. Nah, ini adalah nantinya akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan dihitung untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam 6 bulan itu dengan perencanaan pekerja kedatangan, keberangkatan atau kepulangan dan lembur pekerja. Nah, pada soal ini sudah ada data kebutuhan pekerja di setiap bulannya. Bulan Maret butuh 4 orang, di bulan April butuh 6 orang, di bulan Mei butuh 7 orang, di bulan Juni butuh 4 orang, di bulan Juli butuh 6 orang, dan di bulan Agustus butuh 2 orang. Di soal ini pun diketahui ada beberapa constraint, di mana constraint yang pertama adalah overtime work atau orang yang lembur itu maksimal 25% dari total waktu work bekerja orang itu sehari. Lalu ada di setiap bulannya juga ada maksimal sepertiga personel yang dapat berkurang atau pulang pada setiap bulannya gitu. Jadi dibatasi hanya sepertiga. Nah, ini nanti mungkin masuknya ke bagian constraint. Lalu yang terakhir, ini diketahui bahwa pada bulan Februari sudah ada 3 orang yang tersisa. Ini digunakan sebagai parameter untuk menghitung di bulan Maret kebutuhan pekerja di bulan Maret. Oke. Mungkin lanjut ke sets dan notasi. Jadi ada beberapa sets dan notasi di soal ini. Yang pertama adalah himpunan untuk periode perencanaan bulan. Jadi ada 6 bulan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Lalu yang kedua ini ada WM, di mana WM ini notasi untuk jumlah pekerja yang tersedia pada bulan Maret, April, atau Mei, atau Juni pada himpunan bulan. Kemudian RM ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan. Lalu untuk AM adalah jumlah pekerja yang akan datang. DM adalah jumlah pekerja yang berangkat atau pulang. Lalu yang terakhir ada LM, di mana ini adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk lembur. Mungkin satu tambahan lagi untuk keterangan soal, di soal ini juga diterangkan bahwa untuk orang lembur itu akan menambahkan jumlah pekerja yang available di bulan berikutnya. Oke, saya lanjut lagi ke bagian parameter dan notasi. Ada beberapa parameter dan notasi. Yang pertama ini adalah CA sama dengan 100. Ini yang sudah dijelaskan pada soal, yaitu biaya, ini adalah cost atau biaya transfer pekerja baru, kedatangan pekerja baru ke proyek. Lalu ada CD 160, nah ini biaya transfer pekerja yang pulang atau pergi dari proyek. Lalu yang terakhir ada CL, ini biaya lembur untuk pekerja yang lembur sebesar 200 per bulan. Kemudian ada parameter Emax sama dengan 3, ini untuk parameternya constraint nanti, di mana maksimal jumlah pekerja itu nantinya hanya boleh datang 3 orang per bulan. Lalu ada Dmax sepertiga WM, di mana maksimal jumlah pekerja yang dapat pergi setiap bulan atau pulang itu hanya sepertiganya dari WM, yaitu jumlah pekerja yang tersedia. Lalu ada Omax sama dengan 0,25, ya ini batasan maksimal lembur, yaitu 25% dari jam kerja normal. Lalu ada W0 sama dengan 3, nah ini adalah jumlah pekerja yang available pada bulan Februari. Lalu yang terakhir ada RM, di mana ini adalah kebutuhan pekerja per bulan, yaitu tadi ada kita sebutin dari Maret sampai Agustus ada 4, 6, 7, 6, 4, 2 untuk masing-masing kebutuhan pekerja tiap bulannya. Oke, kita lanjut ke decision variable dan notasi. Ini ada AM harus lebih besar sama dengan 0 ini, yaitu jumlah pekerja yang datang pada bulan M. Lalu DM lebih besar daripada 0 ini adalah jumlah pekerja yang pergi pada bulan M. Lalu ada LM lebih besar daripada 0 ini jumlah posisi kosong yang diisi melalui lembur di bulan M. Kemudian ada WM lebih besar sama dengan 0 untuk jumlah pekerja yang tersedia di bulan M. Lalu apa objective function dan mathematical formula yang akan digunakan pada solver ini? Yaitu adalah meminimalisir Z atau meminimalisir cost dengan
dengan rumus seperti berikut, yaitu CA kali AM, di mana jumlah kedatangan yang nantinya akan disolver dikali dengan kos kedatangan berapa, lalu ditambah jumlah kepulangan yang akan dihitung dengan solver dikalikan dengan harga keberangkatan atau kedatangan itu berapa, kemudian ditambah lagi nanti jumlah orang yang harus lembur berapa, kemudian dikalikan kos untuk pekerja yang lembur. Kita masuk ke constraint, yaitu batasan-batasan. Ini ada totalnya ada 6 constraint. Constraint yang pertama ini adalah WM sama dengan WM kurang 1 ditambah AM dikurang DM. Nah, di mana ini jumlah pekerja bulan berjalan itu merupakan hasil dari pekerjaan bulan sebelumnya ditambah yang datang dikurangi dengan yang pergi. Jadi misalnya tadi yang di bulan Maret itu ya untuk menghitung WM di bulan Maret itu kita menghitung WM-1 berarti Februari, kebutuhan available pekerja di bulan Februari ditambah dengan kedatangan yang dihitung oleh solver di bulan Maret dikurangi dengan kepulangan oleh solver yang dihitung oleh solver untuk bulan Maret. Kemudian constraint kedua ini ada LM sama dengan max 0, RM dikurangin WM. Ini adalah constraint untuk jika jumlah pekerja yang tersedia itu lebih sedikit dari kebutuhan, maka kekurangannya akan diisi dengan yang lembur. Sudah saya jelaskan di penjelasan soal awal. Kemudian ada constraint 3. Untuk constraint 3 ini adalah LM sama dengan max 0, RM dikurang WM, di mana ini jika jumlah pekerja yang tersedia lebih sedikit dari kebutuhan, maka kekurangannya akan diisi dengan lembur. Mungkin ini double, saya menghitungnya ya constraint-nya. Kemudian saya lanjut dulu ke constraint 4, ini ada DM kurang dari sama dengan 1/3 kali WM. Ini yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di mana jumlah pekerja yang meninggalkan proyek itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total pekerja yang tersedia pada bulan tersebut. Lalu yang kelima ada constraint 5, ini adalah LM tidak harus lebih kecil atau sama dengan 0,25-nya WM, di mana jumlah lembur yang diizinkan itu dibatasi 25% dari total jam pekerjaan tersedia di bulan tersebut. Nah, constraint yang terakhir adalah ini binary, di mana semua variabel-variabel ini AM, DM, LM, dan WM ini harus lebih dari 0 atau tidak boleh negatif. Oke, saya masuk ke hasil dan kesimpulan. Oke, di sebelah kiri ini sudah ada kolom bulan dan kolom kebutuhan personel di tiap bulannya yang sudah ada dari soal. Lalu ini ada availability, ada ketersediaan pekerja di setiap bulannya. Lalu untuk yang di kolom sebelah kanan ini adalah hasil dari solver, di mana hasil solver ini sudah saya generate menggunakan Excel solver. Hasilnya adalah seperti ini. Mungkin kita bisa lanjut ke solver dulu. Kita buka solver dulu. Nah, pada solver ini saya menetapkan set objektifnya ada di S105, di mana S105 ini kalau kita lihat ini adalah sum total biaya yang dikeluarkan untuk pekerja, baik biaya kedatangannya, lalu biaya keberangkatannya dan biaya lemburnya yang sudah dikalikan dengan hasil dari decision variable. Nah, untuk by changing variables-nya di sini saya masukkan untuk decision variable yang ini adalah untuk kedatangan AM, lalu untuk keberangkatan atau kepulangan DM. Lalu yang terakhir adalah untuk lembur atau LM. Nah, untuk constraint yang saya input di sini adalah constraint yang pertama itu adalah di mana WM harus sama dengan WM kurang 1 ditambah AM dikurang DM. Nah, ini ada di kolom F untuk availability-nya, tadi availability untuk pekerjanya, lalu untuk persamaannya ini saya buat di kolom terpisah, ada di equalize di WM, di mana di sini baru saya hitung rumus WM kurang 1 ditambah AM dikurangi dengan DM. Nah, di sini saya buat constraint-nya adalah available WM sama dengan equalizer WM. Istilahnya seperti itu yang saya gunakan. Kemudian constraint yang berikutnya adalah constraint kedatangan, di mana constraint kedatangan ini harus kurang dari
kedatangan pekerja tiap bulannya harus kurang dari 3 orang. Jadi di sini saya buat constraint, saya buat kolom untuk constraint batasan 3 ini untuk memastikan bahwa kedatangan itu tidak akan nanti dihitung oleh solver lebih dari 3. Kemudian constraint yang berikutnya ini saya masukkan integer untuk decision variabelnya. Lalu untuk constraint berikutnya adalah jumlah keberangkatan atau kepulangan, di mana ini harus lebih kecil sama dengan Dmax ini, kolom Dmax, di mana ini sama dengan 1/3 WM atau 1/3 dari pekerja yang tersedia. Kemudian constraint berikutnya adalah lembur, jumlah orang yang lembur ini harus lebih kecil dari 0,25 dikali dengan ketersediaan pekerja. Jadi ini saya buat tabel constraint lagi, di mana tabel constraint ini adalah perhitungan 0,25 dikali availability pada tiap bulannya. Tuh. Terus constraint yang terakhir, nah di sini ada constraint tambahan di mana ini harus saya input kolom J ini, kontrol ini nilainya harus kurang dari sama dengan 0. Kenapa kurang dari sama dengan 0? Jadi di kolom ini merupakan kolom kontrol bahwa total kebutuhan setiap bulannya ini harus terpenuhi dari hasil perhitungan solver nantinya. Nah, kontrol ini saya gunakan rumus kebutuhan personel total dikurangi dengan ketersediaan pekerja, lalu ditambah oleh pekerja yang datang, kemudian dikurangi pekerja yang berkurang, lalu ditambah lagi pekerja yang lembur. Jadi di sini kontrolnya adalah di mana kalau dia nilainya sama dengan 0 berarti itu terpenuhi. Tapi kalau dia nilainya kurang dari 0 berarti ini terpenuhi, namun dia kelebihan pekerja yang available. Kenapa begitu? Karena ini mungkin jadi kekurangan dari Excel solver, di mana constraint ini pada saat kita solve, saya mulai solve, ini ada yang berubah, sebentar ya. Oke, solver ini solve. Nah, di sini ada menurut solver ada beberapa solution yang tidak visible. Jadi ada constraint yang akan tidak disatisfy oleh si solver. Nah, ini kemungkinan karena constraint yang kita masukin itu biasanya lebih dari 4, dan itu mungkin akan membuat kebingungan pada si Excel solver ini sendiri. Nah, makanya dia memberikan keterangan bahwa solver could not find a visible solution. Tapi sejauh ini dari solver itu dia nilai paling minimal yang bisa didapatkan adalah 3.180 kos yang akan dikeluarkan dari perhitungan berapa jumlah pekerja yang akan datang, dari perhitungan jumlah pekerja yang akan pulang, dan pekerja yang perlu lembur. Tuh. Oke, jadi sudah didapatkan setiap bulannya itu ada berapa orang yang akan datang, berapa pekerja yang akan pulang, dan berapa pekerja yang akan lembur. Oke, dengan kos yang sudah dihitung diminimalisir sebesar 3.180. Mungkin sekian untuk penjelasan permasalahan yang kedua. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemecahan masalah yang berikutnya oleh Sofian. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita ke soal yang terakhir, yaitu terkait planning the production of electronic component. Di sini ada satu perusahaan mikro terkait komponen elektronik yang ingin meningkatkan produksinya untuk produk-produk yang terlaris. Aktivitas utamanya ada produksi kartu, microchip, dan electronic bits. Ada 4 produk yang dia akan jual, yaitu X43MI, X43M2, Y54N1, Y54N2. Periode waktu produksinya di 6 bulan.
Biaya yang dikeluarkan selama proses produksi ini ada biaya produksi, biaya penambahan produksi, biaya pengurangan produksi, dan biaya penyimpanan. Dan ada stok awal yang sudah ada dan stok akhir yang ditargetkan. Di sini kalau misalnya kita breakdown-kan untuk set dan notasinya, di sini ada P, di mana P adalah himpunan produk yang diproduksi. T adalah himpunan periode waktu dalam bentuk bulan, yaitu selama 6 bulan. Untuk parameter dan notasinya, di sini ada DPT, yaitu permintaan atau demand untuk produk P pada bulan T. SPT jumlah unit produk P yang disiapkan di akhir bulan T. SP inisial level stok awal untuk produk P. SP final itu level stok akhir yang diinginkan untuk produk P. Kemudian CP prod biaya produksi per unit untuk produk P, CP storage biaya penyimpanan per unit per bulan untuk produk P, C increase biaya per unit karena menaikkan level produksi yaitu sekitar 1 euro, C decrease biaya unit karena menurunkan level produksi yaitu sekitar setengah euro. Untuk UPT itu adalah besar kenaikan produksi produk P dari bulan T-1 ke T. Dan VPT besar penurunan produksi produk P dari bulan T-1 ke T. Untuk decision variabelnya di sini ada XPT, di mana XPT ini adalah jumlah yang diproduksi produk P dan periode T. Untuk objective function dan mathematical formula, di sini ada sigma P, sigma T, di mana kita mengalihkan kos produksi dengan jumlah yang diproduksi, kos penyimpanan dengan jumlah yang disimpan, kos biaya kenaikan produksi dikalikan jumlah produksi yang naik, biaya penurunan produksi dengan jumlah produksi yang turun. Tujuannya untuk meminimalkan total biaya yang merupakan penjumlahan dari biaya produksi, biaya penyimpanan, biaya kenaikan produksi, dan biaya penurunan produksi untuk semua produk dan semua periode. Nah, di sini ada beberapa constraint. Constraint pertama yaitu XPT plus SPT-1 sama dengan DPT plus SPT. Di mana untuk setiap produk di setiap periode, produksi plus jumlah stok periode sebelumnya harus sama dengan permintaan dan stok di periode ini. Ini memastikan permintaan itu selalu terpenuhi. Kemudian constraint 2 yaitu SP6 lebih besar sama dengan SP final. Dimana di sini yang dimaksud adalah stok pada akhir bulan di T6 di bulan ke-6 itu di setiap produk harus minimal sama dengan level stok akhir yang diinginkan. Nah, nanti akan kita jabarkan ya Bapak untuk tabelnya. Kemudian untuk constraint 3 di sini ada XPT min XPT min 1 sama dengan UPT min VPT. Di mana di sini adalah selisih jumlah produksi antara bulan ini dan bulan lalu dicatat sebagai kenaikan. Untuk kalau naik itu kita simbolkan menjadi U, tapi kalau turun kita masukkan ke dalam V. Variabel U dan V tidak boleh negatif dan tidak mungkin secara positif secara bersamaan. Constraint 4 di sini SP0 lebih besar sama dengan SP inisial, di mana level stok pada awal periode pertama T0 untuk setiap produk sudah ditetapkan sebagai stok awal. Kemudian ada constraint di mana di sini XPT tidak boleh kurang dari 0, SPT jumlah storage, jumlah produksi, jumlah kenaikan produksi, jumlah penurunan produksi itu tidak boleh lebih besar, tidak boleh kurang dari 0. Oke, mungkin kita lanjutkan ke dalam perhitungannya. Kita lanjutkan ke dalam perhitungannya sebagai berikut, di mana kita ketahui di sini sudah ada beberapa produk dan berapa bulan untuk demand-nya. Kemudian di sini ada cost per
unitnya, jadinya ada cost produksinya berbeda-beda setiap komponen, cost penyimpanannya juga berbeda-beda setiap komponen, stok di awalnya juga berbeda-beda setiap komponen, dan stok final yang kita inginkan di akhir bulan ke-6. Nah, nanti di sini ada yang kita adjust, yaitu terkait cost kenaikan produksi dan cost penurunan produksi. Nah, di sini kita buatkan untuk tabel kita nanti yang akan kita kerjakan, di mana di sini sudah kita buat ya, kita akan memasukkan produksinya berapa dengan production cost-nya kita ketahuin untuk X43M1 20, X43M2 25 dan seterusnya. Nah, di sini akan kita bahas terkait biayanya. Biayanya adalah total production cost, storage cost, dan adjustment cost. Untuk yang pertama kita bedah dulu terkait constraint 3, di mana selisih jumlah produksi antara bulan ini dan bulan lalu dicatat sebagai kenaikan atau penurunan. Jadi kita di sini masukkan, tuh kan untuk bulan pertama otomatis tidak ada ya. Baru ada kenaikan penurunan itu di bulan kedua dan seterusnya. Dimana di sini kita masukkan selisih dari bulan lalu dan bulan ini itu berapa gitu. Kalau misalnya ada selisihnya lebih besar, berarti dia akan masuk ke dalam increase. Kalau misalnya dia selisih tapi selisihnya itu lebih kecil, berarti dia akan decrease. Seperti itu untuk rumusnya. Jadi rumusnya tinggal dibalik aja sebelum dan sesudahnya. Gitu, dengan cost-nya increase di 1 euro dan decrease di 0,5 euro. Nah, ini harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita buatkan juga constraint-nya yaitu XPT kurang dari XPT min 1 harus sama dengan UPT dikurangin VPT min 1. Karena ini kita pastikan dia tidak ada keluar, maksudnya tidak sama gitu kan. Tuh, kita pastikan dia itu tidak keluar di tempat yang sama. Nah, kemudian untuk penyimpanan adalah selisih dari produksi ditambah stok sebelumnya dengan permintaan atau demand. Jadi di sini kita rumuskan sebagai berikut. Untuk harganya juga berbeda-beda. Sini kita rumuskan bahwa kita pakai yang kedua aja, bahwa di sini penyimpanan yang masuk ke storage adalah produksi yang diproduksi nanti ditambah sebelumnya storage seperti apa, ini kan bulan sebelumnya seperti apa, dikurang dengan permintaan. Seperti itu. Itu yang akan masuk ke storage dan akan dikalikan dengan biaya penyimpanan tersebut. Oke, di sini kita masukkan ya untuk cost produksi, otomatis di sini dari matriks kita yang nanti akan kita hitung dikalikan dengan production cost-nya. Storage cost di sini juga sama. Nanti jumlah storage berapa aja yang sudah kita dapatkan dikalikan cost storage-nya. Dan di sini ada adjustment cost, dimana di sini kita masukkan biaya increase atau decrease dikalikan cost-nya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan di sini kita ambil di constraint 1 kita bedah, di mana di sini kita ketahuin produksi ditambah dengan stok periode sebelumnya harus sama dengan permintaan plus stok di periode ini agar memastikan permintaan selalu terpenuhi. Jadi kita masukkan di sini untuk rumusnya ya. Itu kan kita masukkan rumusnya. Di mana di sini ada, nah di sini storage ditambahkan dengan kebutuhan storage sebelumnya ditambahkan dengan kebutuhan produksi harus sama dengan terkait demand plus SPT, permintaan dan storage di situ di bulan yang tersebut gitu. Oke, dari masing-masing sudah kita tentukan dan kita kerjakan untuk solvernya.
Oke, kemudian kita klik untuk solvernya. Kita masukkan objektifnya yaitu terkait biaya, kemudian variabelnya untuk decision variable kita yang berwarna kuning, kemudian kita masukkan concern-concern yang sudah kita tentukan tadi. Tuh, dan kita setting untuk simplex LP. Kemudian kita klik untuk solve-nya. Oke. Baik, sudah keluar untuk hasilnya. Di sini decision variable kita sudah muncul. Kemudian biaya yang kita butuhkan juga sudah muncul, di mana kita membutuhkan biaya minimumnya itu di 684.210 euro. Tuh. Dengan detailnya yaitu production cost-nya di 682.800 euro, storage cost-nya di 918 dan adjustment cost-nya di 492. Berikut untuk penyelesaian soal C4 terkait planning the production of electronic component. Dan demikian tugas kedua ROL dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.